حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah, mari kita tidak bosan-bosannya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang menyebutkan pula Abu Amrah, ya. Abu Amrah ini adalah kunyah. Kunyah itu panggilan sehari-hari, ya. Jadi orang Arab itu biasanya punya nama panggilan, ya. Nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya kepada selain engkau. Kata Nabi SAW, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah wahai Abu Amrah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor ke-38. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali di antara sahabat itu meminta nasihat kepada baginda Nabi SAW untuk mengambil kebaikan dari nasihat beliau. Dan para sahabat ketika meminta nasihat tidak hanya mengambil kebaikan, tetapi ingin melaksanakan kebaikan itu, apa yang diperintahkan Nabi SAW. Salah satunya yang dilakukan oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga dikaruniakan jawami'ul kalim. Nabi itu tidak memberikan nasihat dengan begitu banyak kata-kata, tetapi Nabi SAW memberikan beberapa kalimat, tetapi maknanya itu sangat luas. Salah satunya nasihat yang disampaikan kepada salah satu sahabatnya, yaitu qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang amantu, ya, beriman. Beriman itu yang pertama adalah i'tiqadu bil jinan, ya, keyakinan dengan hati. Kemudian yang kedua adalah qalbu bil lisan, perkataan dengan, ya, lisan. Kemudian yang ketiga adalah amal bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Sehingga
Beriman itu kita meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengimplementasikan atau membuktikan bahwa kita beriman itu dengan anggota badan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di periode sebelumnya sering disampaikan bahwa iman itu adalah pondasi, sedangkan takwa itu adalah bukti. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka omong kosong kalau ada orang yang mengaku beriman, lantas kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan amal itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah syarat untuk beriman. Yang pertama adalah beriman bahwa Allah itu ada. Al-imanu biwujudillah, ya. Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana cara kita untuk mentauhidkan Allah? Yang pertama adalah rububiyah. Apa itu rububiyah? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan alam semesta ini, dan tidak hanya menciptakan tetapi juga mengatur seluruh apa yang ada di dalamnya. Itu tentang tauhid rububiyah. Kemudian kita harus juga mentauhidkan Allah dengan uluhiyahnya. Apa itu tauhid uluhiyah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah, meyakini Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dengan asma wa sifatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar dengan segala sifat-sifatnya, dan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya karena Allah adalah Sang Khalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang mampu menyamainya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran, tetapi kemudian pendengaran, penglihatan Allah itu tidak bisa disamakan dengan penglihatan dan pendengaran kita. Kalau kita hanya bisa mendengar dengan sesuatu yang ada di dekat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar seluruh apa yang ada di alam ini. Itulah yang dimaksud dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifatnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang istiqomah, ya. Yang sering terjadi kesalahpahaman tentang istiqomah itu adalah orang yang konsisten, ya, dalam beramal. Istilah konsisten itu di dalam agama kita, agama Islam itu adalah iltizam atau mudawamah. Maka kata salah seorang ulama dikatakan bahwa a'zamul karamah luzumul istiqomah, ya. Karomah yang paling agung, karomah yang paling besar adalah orang yang senantiasa dalam istiqomah. Sehingga orang yang mendapatkan karomah itu bukan orang yang mampu berjalan di atas air, tetapi orang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa istiqomah di dalam ajaran agama Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang dapat kita bacakan pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.